Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat yang saya hormati dimanapun juga berada, selamat malam semuanya. Kalau kita menimban-nimban problem Roy Suryo yang sampai hari ini tidak henti-hentinya menjelek-jelekan Pak Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka, saya kira ini sesuatu memang yang sangat layak untuk kita soroti, sahabat ya. Dan ada beberapa hal yang membuat saya itu kadang-kadang miris melihat Roy Suryo, apalagi kalau dia bicara soal Pak Jokowi, Gibran, menyerang tanpa dasar, menjelek-jelekkan wibawa mantan presiden kita. Sesuatu yang menurut hemat saya sangat miris saya mendengarnya. Entah apa yang membuat Roy Suryo berperilaku seperti ini. Oleh sebab itu, kita berharap sebenarnya Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo. Dan kalau tidak bisa memang ditangkap, sebaiknya SP3-kan saja, biar semuanya jelas. Sehingga rakyat bisa memilih skenario lain untuk menyelesaikan dengan Roy Suryo ini. Sebab bagaimanapun juga ini sudah sangat membahayakan bagi bangsa kita. Sebab dia mempertontonkan sesuatu di media, dan ini bisa diikuti oleh anak-anak muda, apalagi Gen Z hari ini menganggap bahwa apa yang dilakukan Roy Suryo itu adalah hal yang benar. Itu kan sangat berbahaya kalau misalnya sudah ada yang kemudian terglorifikasi, terutama Gen Z ya. Dalam suasana bangsa kita yang serba tidak menentu hari ini, memang membutuhkan ketegasan dari pihak kepolisian. Salah satu contoh kenyinyirannya misalnya adalah ketika Gibran Rakabuming Raka ketemu dengan ojol, dia kritik sih habis-habisan. Bukan lagi kritik ya, tapi memang dia hina, seolah-olah bahwa itu settingan semua. Bahkan ketika Gibran Rakabuming Raka dilaporkan oleh subuhan soal ijazahnya, kembali Roy Suryo bicara bahwa tidak saja Gibran itu sekolah di luar negeri, tapi juga sekolah di Indonesia, tepatnya di SMA Santo Yosef ya di Solo, dan itu hanya 2 tahun katanya. Nah, ini beberapa pernyataan Roy Suryo yang hemat saya memang betul-betul nyinyir, ngeyel, dan sangat menjengkelkan. Tadi ini kan Ditampilkan ya, gitu. tampilkan, tapi kita ini kan aja. Nih, Ya. begini ya. Nih, bisa Nah. kelihatan. Nah, itu. Nah, gitu ya. Itu ada yang tampak pakai sepatu pantofel mahal juga itu, Ya. yang di sebelah kanan itu. Ya, Oke. gitu. Gitu. Ya. Jadi artinya gini, Mas. Saya meskipun ini hanya analisis dari video dan foto ya, sesuai dan, tapi biasanya analisis ini ya tidak jauh dari kenyataan gitu, Oke. karena Ya. penampilan mereka tuh sama sekali tidak mencerminkan tipikal dari para ojol ya. Ternyata Gibran itu SMA-nya pun masih ada yang bilang enggak, dia enggak di luar, SMA-nya di Indonesia. Karena ada data juga dari beberapa orang yang mengaku dia bersekolah di SMA Santo Yosef. Jogja, Solo. Iya. Ya, 2 tahun. Berdasarkan data siswa yang ada di SMA Pangdlur Santo Yosef Surakarta, Mas Gibran belum pernah sekolah, bahkan daftar pun belum di SMA Pangdlur Santo Yosef Surakarta. Monggo diklarifikasi ke berbagai pihak, cari data di sekolah yang disebutkan oleh pihak-pihak lain, supaya ini bisa segera merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mas Gibran. Saya siap, karena itu untuk urusan sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan. Nah, kita sudah dengar ya apa yang disampaikan oleh Panci. Jadi saya kira ini sudah bukan lagi hal yang biasa, tapi memang sudah hal yang luar biasa. Oleh karenanya
harapan satu-satunya ini adalah bagaimana penyidik Polda Metro Jaya mempercepat kasus ini. Tangkap Roy Suryo kalau mau persoalan ini selesai. Nah, di sini juga saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa ada beberapa hal sebenarnya. Kalau saya melihat ya, yang membuat Roy Suryo ini sangat sakit hati terhadap Jokowi dan Gibran. Yang pertama, ini adalah merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat. Dan saya kira selain tidak sehat, juga sangat politis. Roy Suryo jelas sering menjadikan serangan ke Jokowi maupun ke Gibran ini sebagai senjata politik. Ia tahu bahwa nama besar Jokowi dan posisi Gibran hari ini sebagai Wapres itu sangat sentral dalam opini publik. Maka dengan menjelekkan mereka, otomatis ia mendapat panggung, sahabat. Nah, dalam hal ini serangan Roy Suryo itu kan lebih tampak sebagai strategi politik daripada kritik yang bersifat akademis. Jadi penelitian dan buku yang dia tulis itu hanya alibi sebenarnya. Hanya berupaya menutupi apa yang sesungguhnya terjadi pada Roy Suryo, yakni sebuah persaingan yang tidak sehat dan didasari oleh hal yang sangat politis. Yang kedua, orang seperti Roy Suryo ini masih membutuhkan pengakuan dan perhatian sebenarnya. Bayangkan, orang ini kan pernah menjadi pejabat, dan setelah menjadi pejabat, Roy sering terlihat mencari panggung lewat komentar kontroversialnya. Dengan menjelekkan Jokowi atau Gibran, otomatis media akan melirik, publik akan ramai, dan namanya tetap eksis. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa dia butuh pengakuan sebenarnya, agar tetap merasa penting dengan cara menjatuhkan orang lain. Itu yang dia harapkan sebenarnya. Kemudian yang ketiga, saya kira orang ini memang kurang empatinya, dan selain itu kedewasaan emosionalnya juga dipertanyakan. Bayangkan dalam diskusinya dia sering menggunakan bahasa yang satir, sinis, bahkan merendahkan. Alih-alih misalnya dia harusnya menyampaikan kritik yang konstruktif, tetapi lebih memilih gaya serangan personal. Ini menunjukkan bahwa faktor emosi dan ego lebih dominan ketimbang logika dan empati. Jadi orang ini sebenarnya cacat kejiwaannya. Jadi benar itu yang disampaikan oleh Firdaus ya, bahwa orang ini gila. Dan Roy Panji sendiri akui bahwa dirinya memang gila. Nah, yang keempat, saya kira memang ada dendam atau luka politik di dalam hati Roy Panji. Tidak bisa dipungkiri itu, bahwa memang ada aroma sakit hati politik dalam setiap serangannya. Ketika posisinya di pemerintahan atau politik tidak lagi kuat, cara paling mudah untuk eksis saya kira adalah dengan menjadi oposisi keras. Ini menjelaskan kenapa serangannya ke Jokowi atau Gibran terasa personal, bukan sekedar analisis objektif. Jadi dendamnya memang ini luar biasa. Kan kita tahu sendiri bahwa di masa Pak Jokowi menjadi presiden itu kan seringkali Panji ini mengalami masalah hukum ya. Kita tahu bahwa dulu terseret kasus Panji itu yang kemudian membuat namanya dikenal sebagai Dewa Panji, dan pernah juga di penjara kalau tidak salah 1 tahun lebih ya, atau 9 bulan. Soal stupa itu kan yang dirubah itu, patung itu dirubah mukanya Jokowi, dan itulah mungkin yang membuat dia sangat sakit hati. Oleh sebab itu, kalau ditanya apakah Roy Suryo ini masuk dalam kategori orang yang suka menjelekkan orang lain karena faktor-faktor yang tadi, ya saya kira sangat masuk di akal. Bahkan bisa dibilang campuran daripada beberapa faktor, termasuk haus pengakuan, dendam politik, persaingan tidak sehat, dan kedewasaan emosional yang belum matang. Ini sangat memalukan sebenarnya sekelas Roy Suryo bermental seperti ini. Karena itulah serangan-serangannya lebih sering dipandang sebagai nyinyiran ketimbang kritik yang sifatnya konstruktif oleh para netizen. Jadi memang sangat kasihan sahabat ya. Apa yang dipertontonkan oleh Roy Panji ini adalah merupakan bentuk potololang yang nyata menurut saya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, saya kira sudah sangat jelas bahwa dia selalu menyerang Jokowi, menjelek-jelekkan Gibran. Tentu sekali lagi, pertama karena seperti yang saya sampaikan tadi, karena dia haus panggung. Kedua karena itu tadi, kedewasaan emosional yang belum matang.
Dengan kata lain, yang ia lakukan lebih banyak bercerita tentang kekurangan dalam dirinya sebenarnya daripada keburukan orang yang ia serang. Di sinilah sebenarnya ironinya, seorang yang dulu dikenal sebagai pakar, justru kini lebih dikenal sebagai penjual nyinyiran. Bukan karena lawannya buruk, tapi karena dirinya sendiri gagal berdamai dengan keadaan. Kasihan sekali Roy Suryo ya. Mudah-mudahan Roy Suryo ini dalam waktu dekat ditangkap oleh polisi ya, oleh Polda Metro Jaya, karena kalau tidak berbahaya terus, bisa-bisa nanti dia memang berujung di rumah sakit gila, kasihan. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.